Judul hari ini adalah menyembah Allah sebagai persembahan yang hidup, dan bacaan hari ini berasal dari Kejadian pasal 15 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan pada Anda. Kata Abram, "Ya Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan padanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abram mengusirnya. Dalam perjanjian lama, cara menyembah Allah adalah dengan memberikan korban. Kita telah mempelajari berbagai jenis persembahan yang diberikan sebagai berbagai alasan. Dan di seluruh Alkitab, kita melihat kalau persembahan diberikan kepada Allah kan. Dimulai dengan Adam dan Hawa setelah mereka berdosa dan diusir dari Taman Eden. Persembahan mereka diberikan melalui putra mereka, Kain dan Habel. Mereka harus mempersembahkan korban di mezbah, dan pergerakan mezbah ini mencapai puncaknya pada masa Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri menjadi korban di atas mezbah salib. Jadi dengan kata lain, kurban adalah jalan untuk beribadah dan kembali kepada Allah. Jadi kurban dalam istilah hari ini adalah ibadah. Karena ibadah adalah persembahan. Yang pertama kita lihat Kain dan Habel. Orang pertama yang mempersembahkan korban dalam Alkitab adalah Kain dan Habel. Menurut tradisi Yahudi, Kain dan Habel memberikan korbannya di depan kerub dan pedang yang menyala-nyala. Kita semua tahu kerub dan pedang yang menyala itu, kita tahu apa itu kan? Itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 24. Setelah Adam diusir dari Taman Eden, Allah menempatkan kerub dan pedang api untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Dan Kain dan Habel ketika mereka mempersembahkan korban, mereka melakukannya di depan kerub dan pedang yang menyala-nyala. Jadi apa artinya itu? Mengapa mereka melakukan itu? Itu mengajarkan kita tujuan dari korban persembahan mereka. Fakta bahwa mereka melakukan di depan kerub dan pedang yang menyala-nyala berarti tujuan dari persembahan mereka adalah untuk kembali ke Eden, ke Taman Eden, kembali ke pohon kehidupan kan? Karena itu adalah tempat jalan masuknya, tempat kerub dan pedang api itu berada. Hari ini ibadah yang kita berikan di sini juga terkait dengan apa yang dilakukan Kain dan Habel. Faktanya itu sama saja. Itu terjadi 6.000 tahun yang lalu, tapi kita melakukan hal yang sama pada hari ini. Itu mungkin waktu yang berbeda, mungkin metode yang berbeda, atau dalam bahasa yang berbeda, tapi itu adalah hal yang sama. Jadi kita melakukan hal yang sama di sini. Itu berarti tujuan ibadah kita hari ini adalah untuk memulihkan Eden. Jadi kita semua ingin kembali ke Taman Eden kan, untuk mengembalikan Firdaus. Itu sebabnya kita semua berkumpul di sini hari ini. Yang kedua, Enos. Catatan persembahan berikutnya dalam Alkitab adalah pada masa seseorang bernama Enos dalam Kejadian pasal 4 ayat 26. Itu dikatakan, Set mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Enos. Pada zaman itulah yang orang mulai menyebut nama Tuhan bila menyembah. Jadi siapa Enos ini? Kain membunuh Habel, ya kan? Sehingga Allah memberi Hawa anak laki-laki lain bernama Set. Dan Set memiliki seorang putra bernama Enos. Dan pada zamannya, Alkitab mengatakan bahwa manusia mulai memanggil nama Tuhan. Ini adalah cara lain yang berkata kalau mereka memiliki kebaktian umum dan resmi. Itu terjadi pada zaman Enos. Itu
tidak seperti pelayanan keluarga lagi. Seperti hari ini banyak orang berkumpul di tempat dan waktu yang sama untuk beribadah bersama. Maka mengapa mereka melakukan hal ini? Jawabannya terletak pada nama Enos. Dan itu terjadi pada zaman Enos. Nama Enos berarti fana, rapuh, dan itu menandakan manusia yang lemah. Mengapa Set menamai putranya Enos? Ini adalah pengakuan iman. Pengakuan iman dari Set. Karena tujuan dari persembahan itu adalah untuk berserah pada Allah dan memanggil nama Allah untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka lemah dan rapuh dan tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi itu adalah tujuan dari ibadah, dan itu adalah alasan kenapa kita ada di sini sekarang. Ibadah artinya kita percaya pada Allah dan berserah pada Allah untuk membantu kita, untuk bersama dengan kita, untuk menyelamatkan kita dan untuk memberkati kita. Yang berikut adalah Nuh. Catatan persembahan berikutnya dalam Alkitab adalah Nuh. Nuh mempersembahkan korban pada Allah tepat setelah air bah. Jadi setelah air bah usai, Nuh keluar dari bahtera dan hal pertama ia lakukan adalah membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Mari kita baca di Kejadian pasal 8 ayat 20-21. Saya akan baca. Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan. Diambilnya seekor dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal, lalu dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas mezbah itu. Bau harum korban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, dan ia berkata dalam hati, "Aku tidak akan lagi mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia. Aku tahu bahwa sejak masa mudanya pikiran manusia itu jahat. Aku tidak akan pernah lagi membinasakan segala makhluk yang hidup seperti yang baru aku lakukan ini." Jadi dikatakan ketika Allah menghirum aroma yang baik, itu Allah sangat senang dengan ibadah yang dilakukan, dan Allah puas dengan ibadah yang Nuh berikan. Kemudian di akhir ayat itu dikatakan, "Aku tidak akan pernah lagi membinasakan segala makhluk yang hidup seperti yang baru kulakukan itu." Jadi pengorbanan Nuh menggerakkan hati Allah, dan itu meredakan murka Allah yang ia miliki selama air bah, dan itu menghentikan penghakiman. Jadi itu adalah ibadah yang dapat menebus dosa-dosa kita. Itu adalah melupakan dosa-dosa kita. Itu adalah kekuatan ibadah. Persembahan kita bisa menggerakkan hati Allah sampai sejauh itu. Yang berikut adalah Abraham. Jadi setelah Nuh, kita memiliki catatan tentang Abraham yang mempersembahkan korban. Bahkan Abraham adalah seseorang yang menjalani kehidupan ibadah kemanapun ia pergi. Jadi seluruh hidup Abraham dapat diringkas dalam sebuah pernyataan bahwa ia membangun mezbah dan mendirikan tenda. Hanya itu yang ia lakukan. Kemanapun ia pergi, hal pertama yang ia lakukan adalah membangun mezbah. Artinya ia menyembah Allah. Kemudian ia mendirikan tenda yang menandakan gaya hidupnya sebagai pengembara. Ia hidup sebagai orang buangan atau orang asing. Pada dasarnya ia berkata, "Saya tidak pantas berada di bumi ini. Rumah saya adalah surga. Saya hanya bepergian." Itu adalah jenis gaya hidup yang ia miliki. Kita semua adalah pengembara di bumi ini, pendatang di bumi ini. Waktu kita di dunia ini hanyalah sementara. 1 Petrus pasal 1 ayat 17, ia berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Kata menumpang di sini berarti persinggahan. Dalam versi KJV bahasa Inggris, menumpang dalam bahasa Ibrani adalah paroikia, yang artinya
kita bisa lihat artinya di sini. Tempat kita hidup di sini disamakan seperti orang yang mengembara. Jadi kita adalah pengembara, bukan pendatang, bukan. Kita tahu ini kepala kita, tapi kadang-kadang tindakan kita menunjukkan bahwa kita berpikir kita akan hidup di dunia ini, di bumi ini selamanya, membangun rumah kita yang besar, mengejar impian sia-sia yang hanya sementara, dan melakukan apapun yang kita inginkan seolah-olah Allah tidak mengawasi kita, seolah-olah tidak ada hari penggamian bagi orang fasik. Tapi Abraham tinggal di tenda, dan ia bahkan tidak miskin. Jika ia mau, ia bisa membangun rumah yang besar untuknya. Dan Abraham selalu memiliki Allah dalam hatinya. Jadi ia menyembah Allah kemanapun ia pergi, dan ia membangun mezbah dan beribadah. Dalam bacaan hari ini adalah pengorbanan yang Abraham berikan tepat sebelum Allah meratifikasi perjanjian suluh. Kita melihat bahwa Allah menuntut agar Abraham membawa korban. Mengapa Allah menyuruh Abraham membawa persembahan? Karena di Kejadian pasal 15 ayat 8, ketika Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya, apa yang Abraham katakan di ayat 8? Dia berkata, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Ia berkata, "Dari manakah aku tahu?" Kepada Allah, pertanyaan itu benar-benar penghinaan. Karena Allah adalah Allah. Jika ia mengatakan sesuatu, maka itu akan terjadi. Ya kan? Jadi, bagi Abraham untuk mengatakan bagaimana saya tahu itu seperti mengatakan bagaimana saya bisa mempercayai Anda. Dan itu adalah dosa di sana. Jadi dalam Kejadian pasal 15 ayat 8, Abraham meragukan Allah. Ia berdosa. Itu sebabnya Allah menyuruhnya untuk membawa korban persembahan. Dengan kata lain, korban atau persembahan atau ibadah dapat menebus ketidakpercayaan dan dosa-dosa kita. Ibadah dapat mengubah hati kita yang tidak percaya menjadi hati yang percaya. Itu sebabnya ibadah adalah jalan menuju berkat. Ini adalah cara untuk menggerakkan hati Allah. Ketika kita datang ke gereja, untuk siapa kita datang? Apakah kita datang untuk orang tua kita, istri kita, pacar kita? Bukan untuk siapapun kan? Kita datang untuk Allah kan? Hanya untuk Allah. Dan ketika kita berdoa, apakah Allah menjawab doa kita? Apakah ia mendengar doa kita? Iya, ia melakukannya. Tapi jika kita memiliki dosa dalam diri kita yang belum kita tebus, apa yang dikatakan Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata? Ia berkata, di sana dikatakan, "Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah." Pendiri gereja kita dulu mengatakan bahwa dosa itu seperti perisai, dan Allah ingin mencurahkan berkatnya kepada kita. Tapi dosa di dalam diri kita seperti menghalangi berkat-berkat itu untuk mencapai kita. Jadi jika kita menyingkirkan dosa-dosa itu, maka jalan untuk memberkati kita menjadi terbuka. Dan ibadah itu adalah hal yang dapat melakukan hal itu pada kita. Jadi ibadah itu sangatlah penting, dan kita perlu tahu bagaimana menyembah Allah dengan benar. Jadi mari kita belajar nih dari Abraham. Ibadah seperti apa yang Abraham berikan kepada Allah? Kita perlu tahu ini supaya kita bisa belajar ibadah seperti apa yang perlu kita berikan kepada Allah. Satu besar, Abraham mengusir burung pemangsa. Itu ada di Kejadian pasal 15 ayat 11. Ia berkata, ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya.
Saat itu ketika mereka mempersembahkan persembahan, mereka harus memotong hewan itu menjadi 2, ya kan? Dan karena itu hewan yang dipotong jelas akan berdarah. Dan kemudian burung pemangsa ini, burung nasar, akan mencium bau darah dan mereka semua akan berkumpul di sana karena mereka ingin makan. Jadi burung pemangsa ini, burung buas ini turun di atas bangkai dan Abraham mengusir mereka. Dan ia menunggu jawaban Allah seperti itu. Abraham menunggu tanpa lelah sampai matahari tenggelam. Jadi kadang-kadang sepertinya Allah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjawab doa kita. Jawabannya sepertinya tertunda. Dan kita pikir, kenapa Allah tidak menjawab saya? Saya sudah memberikan satu persembahan kepadanya. Kenapa ia tidak menjawab? Tapi kita harus bertahan dalam ibadah sambil mengusir burung-burung buas itu. Burung-burung buas rohani itu. Jadi artinya apa? Kamu tahu ada banyak burung buas kan? Saat ini ada di sekeliling tempat ibadah kita. Kekhawatiran, pikiran yang ada dalam pikiran kita. Bisnis saya tidak berjalan baik. Oh, saya ada ujian besok. Saya mau melakukan ini nanti. Saya berharap bisa jalan-jalan sama teman sekarang. Itu semua adalah binatang-binatang buas. Kadang-kadang bahkan kantuk, ya, mengantuk. Saya tahu seseorang, bukan seseorang tapi beberapa orang yang begitu kebaktian dimulai, mereka mulai tertidur, matanya berat. Tapi begitu khotbah berakhir, mata mereka langsung terbuka lebar seperti sulap. Dan itu adalah burung-burung buas. Setan berusaha mencegah kamu untuk menerima berkat dan kasih karunia melalui firman. Kadang-kadang di gereja kita mungkin merasa dijauhi, dihindari atau ditolak. Kemudian hati kita mulai tertutup kan? Itu juga adalah burung-burung buas. Jadi apapun itu, hal-hal yang mengganggu atau menghalangi ibadah sejati, semuanya adalah burung-burung buas secara rohani. Kita harus mengusir mereka semua. Usir aja, khusus, pergi. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dengan kata lain, ibadah yang benar harusnya ibadah fokus dan konsentrasi yang penuh. Dan itu adalah jenis ibadah yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah. Pendeta pendiri kita sering berkata, bahkan 99% konsentrasi bukanlah konsentrasi sepenuh hati. Kamu telah gagal. Jadi kita harus seperti pengembara, sangat penuh perhatian. Jika kita sedang beribadah atau berdoa, tiba-tiba muncul pikiran, apakah sudah mengunci pintu rumah atau pintu mobil? Pikiran itu masuk, itu belum 100%, ya kan? Maka sejak saat itu, jadi ini adalah cara kita diajar. Jika sebuah pikiran masuk ke dalam pikiran kita ketika ibadah, seorang burung buas masuk ke dalam pikiran saya berdoa, Allah Bapa, tolong maafkan saya, tolong bantu saya untuk berkonsentrasi dengan lebih baik. Jadi ibadah saya bisa diterima. Jadi apakah kita bisa melakukan ini mulai sekarang? Ketika kita beribadah, semua yang masuk ke dalam pikiran kita, kita usir. Nomor 2 besar, Allah membutuhkan hewan berumur 3 tahun untuk dikorbankan. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 9 dikatakan, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Ungkapan 3 tahun ini muncul 3 kali dalam satu ayat ini. Mengapa 3 tahun? Yang pertama, ketika seekor hewan berusia 3 tahun, mereka dapat bereproduksi untuk bisa memiliki anak. Artinya mereka sudah dewasa, sudah lengkap. Oleh karena itu, Allah meminta
ibadah yang dewasa dan lengkap, yaitu ibadah yang terbaik. Hewan berumur 3 tahun dikatakan korban yang memiliki rasa yang paling enak, yang paling empuk, yang terpilih. Pengorbanan atau persembahan melambangkan orang yang memberikan dirinya sendiri. Jadi ketika Allah berkata, Allah meminta hewan berumur 3 tahun, Allah meminta Abraham untuk memberikan usaha yang terbaik dan ibadah yang paling setia kepada Allah. Jadi ibadah adalah pengabdian, bukan? Kita harus melakukannya semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik setiap minggu. Setiap hari Tuhan, hari Minggu, kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Allah. Jadi kita memiliki usaha seperti itu untuk tidak terlambat, berpakaian sopan, yang penuh dengan hormat, dan mempersiapkan diri kita secara rohani. Saya berbagi dengan kelompok pemula minggu lalu, bahkan dalam perpuluhan atau persembahan di masa lalu, orang akan memilih uang yang paling bersih, bahkan dia akan menyertikannya, masukkannya ke dalam amplop yang bersih, yang baik, yang bagus untuk persembahan. Mereka tidak memberikan uang kotor atau uang yang receh atau yang lecek. Ya, mereka tidak melakukannya. Itu bukan bagaimana caranya. Kenapa kita melakukannya? Supaya Allah bisa menerimanya. Jadi sebelum kita memberikan persembahan, bahkan sebelum datang ke gereja, kita harus berdoa supaya Allah bisa menerima persembahan itu. Dan itu seperti hewan berumur 3 tahun yang dipersembahkan. Itu adalah usaha terbaik dalam memberikan persembahan. Apakah kamu tahu saat buah dibuat di pohon, bagian luarnya dibentuk lebih dahulu dan bukan dalamnya? Jadi bagian luarnya, kulit luarnya. Jadi jika bagian dalamnya terbentuk dulu, maka serangga atau hewan mungkin datang dan memakannya dan mungkin akan beku, jadi tidak akan bertahan lama. Jadi bagian luarnya itu dibentuk dulu, baru bagian dalamnya dibentuk dan mulai diberi isinya. Artinya secara lahiriah atau bentuk luarnya itu yang datang duluan. Banyak orang berpikir tindakan atau penampilan luar itu tidak penting. Bukan begitu ya, ini sangat penting. Itu hal yang penting. Itu adalah hal yang pertama. Yang pertama, kita harus berlatih datang ke gereja. Hanya duduk di sini selama ibadah. Itu adalah bagian penutup luarnya. Itu seperti kita pergi ke TK, taman kanak-kanak. Kamu ingat apa yang kita pelajari di TK? Kita tidak belajar apa-apa, ya kan? Kamu belajar apa? Kita pergi ke sekolah, kembali ke rumah. Pergi ke sekolah, kembali ke rumah. Itu saja, ya kan? Jadi kita harus memiliki hal pertama yang kita lakukan adalah pergi ke sekolah, kembali ke rumah, pergi ke sekolah, kembali ke rumah, dan lalu setelah itu baru kamu belajar hal-hal yang sebenarnya. Itu sama seperti gereja. Sebagai orang tua, berkat terbesar yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah mengajarkan mereka untuk memiliki kehidupan yang beribadah. Beberapa orang tua mengatakan hal-hal seperti ini. Mereka terlalu muda, mereka tidak akan mengerti, mereka di rumah aja. Tapi tidak. Ini membuat mereka terbiasa dengan kehidupan ibadah. Karena ibadah adalah jalan menuju berkat. Dan ibadah adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Jadi mengajarkan mereka cara ibadah, kehidupan ibadah itu adalah hal yang sangat penting. Karena begitu hal bagian luarnya terbentuk, maka bagian dalamnya akan terbentuk. Ya. Tapi jika kita tidak memiliki penutup luar, maka kita tidak bisa memiliki apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi praktik ibadah juga sangat penting. Jadi juga ungkapan 3 tahun mengingatkan kita pada Yesus Kristus. Kenapa? Karena pelayanan umum Yesus
dilakukan selama 3 tahun, dan pada akhir 3 tahun itu apa yang terjadi? Yesus wafat di kayu salib. Ia menjadi korban yang paling sempurna di kayu salib. Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai korban persembahan. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, saudara-saudara, Allah sangat baik pada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kita mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Lihat Allah menyuruh kita untuk memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup pada Allah, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kita harus memberikan tubuh kita untuk persembahan dalam pelayanan pada Allah. Kita harus memberikan hati dan pikiran kita dalam pelayanan pada Allah. Semua yang kita miliki. Persembahan adalah pengabdian sepenuhnya, sepenuh hati secara lahir dan batin dalam setiap kebaktian gereja. Dengan cara inilah ibadah kita akan diterima Allah dan kita bisa diberkati. Jadi ingat rekaman yang kita lihat bulan lalu oleh pendeta pendiri kita, ia berkata banyak yang akan gagal masuk ke surga karena cara mereka menyembah dan memberikan persembahan. Dan pada saat saya mendengarkan ini benar-benar membuat saya ketakutan, dan saya berpikir pada diri saya, apakah saya telah beribadah dengan sepenuh hati? Dan saya pikir berapa kali saya datang terlambat ke gereja. Itu udah salah kan? Apakah saya merampas perpuluhan dari Allah? Apakah saya berhutang kepada Allah? Apakah saya melayani Allah dengan keangkuhan di hati saya, berpikir, oh ini semua saya, kekuatan saya, usaha saya, padahal saya hanya membagikan apa yang Allah pelajarkan kepada saya. Jadi sungguh menakutkan bagi saya kalau persembahan yang setengah-setengah akan melemparkan saya ke neraka. Bukankah ini menakutkan Anda juga? Nomor 3 besar, Allah menyuruh Abraham untuk memotong binatang menjadi 2. Di Kejadian pasal 15 ayat 10. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa mereka melakukan ini? Pertama-tama di timur dekat kuno, ketika mereka membuat kesepakatan atau perjanjian, ini cara mereka melakukannya. Saat ini, saat kita membuat perjanjian, kita membuat kontrak kan, dan kedua belah pihak akan menandatanganinya. Dan kontrak itu akan mengatakan dan itu artinya kita akan mematuhi kontrak itu. Pada saat itu, saat mereka membuat kesepakatan, mereka memotong hewan menjadi 2, dan kedua orang itu akan berjalan di antara potongan itu. Dan seperti yang mereka lakukan, mereka akan berkata, siapapun yang melanggar perjanjian ini akan dipotong menjadi 2 seperti hewan ini. Dan itu adalah cara mereka bersumpah, mengatakan, saya akan menepati perjanjian ini. Dan itulah kenapa mereka memotong binatang menjadi 2. Tapi hal yang menarik dari perjanjian suluh ini adalah perjanjian ini dilakukan antara Allah dengan Abraham kan, dan Allah dilambangkan dengan suluh, dan suluh itu pergi di antara potongan binatang itu, tapi Abraham tidak melakukannya. Allah tidak pernah menyuruh Abraham untuk berjalan di antara potongan itu. Artinya Allah berkata, aku akan bertanggung jawab penuh atas segalanya. Saya akan menepati perjanjian ini, dan bahkan jika Abraham melanggarnya, saya akan membayar harganya. Itulah yang Allah katakan. Dan ia melakukannya kan? Kenapa? Karena keturunan Abraham, mereka melanggar perjanjian kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengirim anaknya Yesus Kristus untuk dipotong di kayu salib untuk membayar hukuman melanggar perjanjian itu. Jadi Allah menjaga perjanjian ini. Kenapa kita harus tahu ini? Pelajaran apa yang bisa diajarkan pada kita pada hari ini? Dari Abraham yang memotong binatang menjadi 2. Sederhananya katakan bahwa ibadah yang sejati mematikan keinginan daging kita. Ibadah sejati mematikan keinginan daging kita. Jadi dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus
orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dan segala nafsu dan keinginannya. Jadi supaya bisa memiliki ibadah yang sejati, kita harus mati. Dan Yesus mengajarkan kita kalau ibadah sejati harus diberikan dalam roh dan kebenaran, dan itu ada di Yohanes pasal 4 ayat 24. Jadi ibadah harus diberikan dalam roh supaya kita bisa memberikan ibadah yang sebenarnya. Kita harus membunuh keinginan daging kita, karena Alkitab berkata kalau keinginan daging kita selalu bertentangan dengan keinginan rohani kita. Dan itu ada di Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Allah, dan keinginan roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Jadi kita ingin menyembah dalam roh, tapi keinginan daging terus mengganggu kita dan menghalangi kita untuk melakukannya. Jadi sebelum kita datang ke rumah Allah, kita harus mematikan keinginan daging kita terlebih dahulu. Itu adalah langkah pertama supaya kita bisa memberikan ibadah rohani yang sepenuhnya kepada Allah. Jika kita dipenuhi dengan pikiran kedatangan, kita berpikir, oh saya ingin jalan-jalan hari ini, saya memiliki hal yang harus dilakukan, saya memiliki janji setelah gereja, maka kita tidak dapat menyembah Allah. Kita harus mematikan pikiran-pikiran itu sebelum berjalan masuk. Jadi dalam Alkitab, keinginan daging ini disamakan seperti binatang atau karakter binatang, karakter kebinatangan. Jadi setiap orang memiliki kedua-duanya, keinginan rohani dan keinginan jasmani. Jadi Galatia pasal 5 ayat 17 selalu berkata ini selalu bertentangan satu dengan lainnya. Tapi mari kita berkata, jika ada orang yang berkata keinginan rohanianya sudah mati, sudah hilang sepenuhnya, dan semuanya hanya memiliki keinginan daging, dan hidup mereka secara 100% diarahkan oleh keinginan daging, apa yang dikatakan oleh Alkitab di sana? Dan Alkitab berkata kalau orang itu adalah binatang. Itu ada di Mazmur pasal 49 ayat 20. Jadi jika kita hanya dipimpin oleh keinginan daging, Allah berkata, walaupun kamu seperti manusia, kamu adalah binatang. Jadi jika kamu tapi lawannya, jika kamu diarahkan oleh keinginan rohani, maka Alkitab berkata kalau kamu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu ada di Roma pasal 8 ayat 14. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi berbalik lagi, jika seorang sepenuhnya memiliki gaya hidup menurut keinginan daging, secara alkitabiah ia adalah binatang, bukan? Dan seekor binatang di perjanjian lama, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke tempat ke dalam kemah suci hidup-hidup. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke pelataran, karena imam akan membawa darahnya ke kemah suci. Jadi apa yang diajarkan pada kita hari ini adalah bahwa jika kita datang ke rumah Allah untuk beribadah, kita harus mematikan keinginan kedagingan kita sebelum kita datang untuk beribadah. Jadi akan ada waktu di akhir zaman, Alkitab berkata, kita akan melihat kalau ada binatang yang akan berada di depan untuk berbicara ke mimbar untuk memberitakannya, dan Allah berkata jika kamu melihat itu adalah kekejian yang membinasakan. Jadi jika kita melihat binatang itu di tempat suci, di tempat kudus, itu adalah kekejian, kehancuran, dan kita tahu bahwa akhirnya ada di sini. Jadi akan ada waktunya, ada waktu saatnya pada saat kamu lihat di gereja, seseorang di gereja, ada seorang binatang yang berbicara di mimbar, itu adalah nabi palsu, dan itu
melambangkan akhir zaman. Jadi kita harus bisa membedakannya. Kita harus membunuh kedagingan kita. Jadi ibadah adalah latihan untuk membunuh pikiran kita, keinginan daging kita. Jadi apa itu ibadah? Itu adalah setiap minggu kita berlatih untuk membunuh pikiran daging kita. Jadi di Roma pasal 8 ayat 6 berkata, kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya adalah hidup dan kedamaian dengan Allah. Jika kita ingin kehidupan yang damai, maka kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan rohani kita. Di Mazmur pasal 51 ayat 17 berkata, Kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat tidak kau tolak. Kenapa remuk redam? Karena kita berusaha untuk mematikan keinginan daging kita. Ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Butuh pengorbanan dari kita. Kenapa? Karena hal ini bertentangan dengan keinginan kita. Kita ingin melakukannya, tapi kita membunuhnya. Jadi itu adalah pengorbanan. Jika kita marah atau terluka, kita harus menelannya, benar-benar mengosongkan hati kita. Seperti yang saya katakan, Abraham menjalani hidupnya seperti seorang pengembara, pendatang. Ia tidak pernah membangun sebuah rumah untuk dirinya sendiri di bumi ini, karena ia melihat bumi ini hanya sementara. Jadi ia tinggal di tenda, dan ia banyak berpindah. Jika kita orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan kita hanya berada di satu tempat untuk sementara waktu, bagaimana kita berkemas? Apakah kita mengemas banyak barang? Tentu saya tidak kan. Kita tidak akan membeli barang-barang yang tidak perlu. Kita tidak akan berpegang pada hal-hal di sana. Tapi hal lucu untuk manusia adalah ketika ada sesuatu yang menempel di tubuh mereka, mereka tidak bisa berpisah. Jam tangan, handphone, tas, dompet, kacamata hitam, apapun itu, jika itu ada di tubuh kalian dan seorang ingin mengambilnya, maka kita menjadi posesif. Itu punya saya. Tapi semua hal itu, bahkan uang pun hanya bersifat sementara. Jika sebuah pesawat ingin terbang, tapi membawa terlalu banyak beban, maka tidak bisa terbang kan? Itu akan ada masalah kan? Dan itu sebabnya ketika kamu terbang, mereka akan menimbang tas kamu kan? Bukan mereka ingin kamu bayar karena kelebihan beban, tapi ada alasan lain. Jadi kehidupan iman kita sama. Jika kita menyimpan terlalu banyak hal, seperti perasaan sakit hati kita, kemarahan, mudah tersinggung oleh orang lain, terlalu banyak ego, banyak diri kita sendiri, keras kepala, harga diri, egois, dan kita membawa begitu banyak beban ekstra, seperti kekhawatiran kita, pikiran kita, maka kita tidak bisa lepas landas. Kita tidak bisa melakukan perjalanan ke tujuan kita berikutnya. Iman kita tidak akan bertumbuh. Jadi kita harus mengesampingkan semua itu untuk menjadi korban. Kita harus membuang semua itu. Kita perlu datang ke hadapan Allah tanpa celah untuk dapat menyembah Dia dengan sepenuh hati dan menjadi korban hidup yang berkenan kepadanya. Tapi karena kita tidak bisa melepaskannya, kita tidak bisa mengesampingkan hal-hal itu. Itu sebabnya ada begitu banyaknya konflik dan perselisihan di dalam dan di luar gereja. Dan kita saling menyakiti, dan kita membentuk kelompok kita sendiri. Kita berbicara satu sama lain dan menilai satu sama lain, bukan? Kita mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tapi dengan mata kita. Ya kan? Kita menilai orang, aku lebih baik dari orang itu. Dia lebih buruk dari aku. Kita menghela nafas dalam hati kita. Kadang-kadang kita melakukan itu tanpa sadar. Kita harusnya tidak melakukan itu. Jadi datang ke gereja, beribadah adalah praktek untuk hidup dengan penuh kesalehan dan kekudusan.
Dan Alkitab mengajarkan pada kita apa yang disebut sebagai kebenaran paradoks. Apa itu? Itu seperti kontradiks atau sebaliknya. Misalnya, dalam Alkitab diajarkan pada kita jika ingin menjadi yang tertinggi, maka apa yang dikatakan Yesus? Kamu harus menjadi orang yang terendah terlebih dahulu. Jika Anda ingin menjadi pemimpin, maka kamu harus menjadi pelayan lebih dulu. Jika Anda ingin menerima berkat, Alkitab mengatakan beri lebih banyak. Alkitab dengan jelas mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Dan terakhir Yesus berkata, jika ini menyelamatkan hidup Anda, taruhlah, buanglah, lepaskan, maka Allah akan memberikan kehidupanmu yang sebenarnya. Ini adalah kebenaran paradoks yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Jadi sebagai penutup, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang saat orang akan diubah. Jadi diubah itu diangkat di akhir zaman. Yesus berkata orang-orang akan diubah dan diangkat ke surga. Dan Yesus berkata di Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 35, ia berkata, percayalah pada malam itu 2 orang sedang tidur di satu ranjang, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 2 wanita sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Jadi kita harus menjadi orang yang diambil kan, yang diangkat, yang dibawa kan. Kita harus ditransfigurasi kan. Karena Alkitab memberitahu kita bahwa bumi ini akan menerima penghakiman. Dunia ini, Babel, akan menjadi tempat penghakiman. Murka Allah akan turun di sini. Jadi kita tidak boleh ditinggal. Kita perlu dibawa bersama Kristus. Jadi ketika Yesus mengajarkan perumpamaan ini, para murid berkata, di mana Allah? Di mana ini akan terjadi? Dalam Lukas pasal 17 ayat 37, mari kita baca itu. Pengikut-pengikut Yesus bertanya, di mana itu akan terjadi Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai. Jadi Yesus selalu memberikan jawaban yang aneh kan? Mereka bertanya di mana, dan Yesus berkata, di mana ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai. Apa artinya? Bangkai itu adalah mayat kan? Jadi di mana ada mayat, bangkai, di situ adalah burung pemakan bangkai, burung nasar. Jadi secara spiritual, secara rohani ini berbicara tentang menjadi korban. Korban selalu mati, tidak pernah hidup. Jadi sama seperti Rasul Paulus yang berkata dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 31, ia berkata kalau saya mati setiap hari. Ini berkata Rasul Paulus menjadi korban setiap hari dalam hidupnya untuk Kristus. Ia menempatkan dirinya pada kematian setiap hari. Itu adalah usahanya. Jadi ketika hal itu terjadi, saat kita bisa mati setiap hari, itu artinya kita siap untuk ditransfigurasi. Itu yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Lalu apa hubungannya dengan ibadah kita hari ini? Kita perlu menyadari bahwa ibadah adalah praktek untuk menjadi korban persembahan. Persembahan adalah praktek kematian setiap hari, latihan. Anda tidak dapat pergi bertemu dengan teman-teman Anda setiap hari. Kamu gak bisa nonton film, drama. Kenapa? Karena kamu ada di gereja. Itu adalah pengorbanan hidup. Jadi arti hidup adalah bahwa tubuhmu datang ke sini. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita, sebabnya saya meminta dengan semangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu pada Allah seharusnya demikian. Memberikan tubuh berarti hadir berada di sini. Misalnya, pendeta Samuel akan mengajarkan pelajaran Alkitab khusus yang sangat dalam, yang sangat spesial. Jadi kamu tidak ada di sini, kamu berikan alat rekam recorder kepada teman kamu dan berkata, tolong rekam untuk saya ya. Apakah ini termasuk persembahan hidup? Enggak kan? Ini adalah benda yang mati.
Saya tahu orang tidak menggunakan rekaman lagi, mereka menggunakan handphone untuk merekam. Tapi kamu ngerti kan apa yang saya coba katakan? Semua memiliki waktu. Kita harus menangkap peluang itu. Pendeta pendiri kita sering berkata, jika kamu ngambil air dari sungai dan minumnya, itu adalah yang terbaik. Itu lebih enak dari jika seorang mengambilnya untuk kamu. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita datang untuk mematikan diri kita sendiri, mati untuk diri kita, dan mati untuk dunia. Orang mati tidak perlu khawatir. Orang mati tidak punya keluhan. Kenapa? Karena mereka sudah mati. Jadi kita perlu datang ke gereja, mati untuk diri kita sendiri, mati untuk saya. Saya tidak ada lagi, diri saya lagi, tapi datang dengan tubuh hidup saya sebagai pengorbanan. Kamu bingung gak? Saya harap tidak ya. Jadi selama seminggu, selama 6 hari kamu berada di dunia, kadang-kadang kamu marah, emosi, berkobar-kobar, keinginan daging Anda mungkin muncul. Kita telah berdoa dengan cara yang berbeda, dengan pikiran, tindakan, dan kata-kata. Bahkan kita mungkin telah berdoa dengan tidak melakukan apa yang kita sudah janji kepada Allah akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita sibuk melakukan apa yang hal-hal yang ingin saya lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam 6 hari, tapi setidaknya pada hari Allah, hari yang suci dan diberkati, 1 hari dalam seminggu, saat kita datang ke rumah Allah, kita perlu tahu bagaimana menyembah Allah dengan benar, dengan sikap yang benar. Yang pertama, kita perlu lakukan ketika kita masuk ke gereja adalah berdoa dan bertobat dari semua hal yang kita lakukan selama 6 hari itu. Dan itu sebabnya kita harus datang lebih awal untuk berdoa, tidak terlambat atau tepat waktu kan. Saya juga bersalah, secara jujurnya saya juga bersalah, karena kadang-kadang saya juga telat. Jadi saat saya berbagi hal ini nggak mudah, karena saya juga menusuk hati saya. Bahkan jika kita dikenal sebagai orang yang pemarah, tapi jika kita berada dalam gereja, kita harus berlatih mengesampingkan keinginan daging kita, pikiran manusia kita, ego kita, apapun itu. Kita perlu mematikan hal-hal itu dan berlatih menjadi pengorbanan. Itulah ibadah yang sejati, dan inilah diinginkan oleh Allah dari kita. Dan kita tidak berada di gereja untuk berperan sebagai Allah, sebagai Tuhan, untuk menunjukkan siapa kita sebagainya atau menghakimi orang. Tidak peduli siapa kita datang ke gereja untuk menyembah dan melayani Allah, bukan untuk tampil dan berpikir kita begitu hebat, tapi benar-benar untuk melayani. Dengan hati yang rendah hati, kita datang ke sini untuk dihibur oleh penyanyi atau khotbah atau pembicara, tapi kita di sini untuk tunduk pada firman, untuk belajar, bertobat, dan memberikan hati kita 100% dalam ibadah. Jadi saat kita mulai dengan 1 hari, yaitu pada hari Tuhan, hari Minggu, anggota baru, mereka yang baru mulai pada hari yang satu ini. Paling tidak pada hari Tuhan yang merupakan hari Minggu, itu merupakan hari ibadah. Lalu saat kita mencoba memperluas kita memperluas sedikit, mungkin ke hari Rabu, ibadah hari Rabu, yaitu hari ini, lalu kita bergabung dengan pelayanan, yaitu mungkin komisi wanita atau meeting atau pertemuan apa lain, kita ikut. Lalu kemudian kita bisa ikut ibadah subuh pada hari Sabtu kan. Itu yang paling susah kan, karena kita benar-benar harus melawan daging kita untuk bangun pada saat subuh, sangat ngantuk. Tapi kita melakukannya sebagai persembahan kepada Allah. Tapi jika kita tidak konsisten untuk datang di hari Rabu, maka saya sangat ragu kamu akan datang pada ibadah hari Sabtu subuh kan. Jadi semua itu adalah latihan. Kita latihan dan berharap setelah latihan ini berlanjut bertahun-tahun, kita bisa menjadi Rasul Paulus dan bisa berkata, saya mati setiap hari. Dan setiap hari akan menjadi hari di mana kita menjadi korban persembahan. Tidak peduli apakah kita di gereja, di rumah, atau di tempat kerja, kita mati setiap hari. Lalu maka apa yang dikatakan Yesus akan digenapi. Apa yang Yesus katakan, di mana mayat itu, maka burung-burung pemakan bangkai
akan berkumpul. Jadi kita mati sepenuhnya terhadap diri kita di dunia, maka kita siap untuk diubah dan menjadi orang kudus yang menerima berkat transfigurasi. Itulah tujuan dari ibadah. Itu sebabnya kita berusaha sebaik mungkin untuk datang ke gereja pada hari Tuhan, kemudian hari Rabu, kemudian ibadah subuh, kemudian mungkin di departemen Anda, pertemuan sel, seminar, acara komisi perempuan, komisi pria, kebaktian remaja, dan berikutnya. Jadi mari kita setiap kali datang ke gereja, mari kita ingat ini, beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh perhatian, kesampingkan pikiran daging kita, pikiran dan ego kita, keangkuhan, perangai kita, kesampingkan semua itu. Amalkan kasih agape Allah yang Allah berikan pada kita. Latih kesabaran dan kebaikan. Buang semua harga diri, ego saya ke tempat sampah dan berjalan melalui pintu gereja kami dengan tubuh kami sebagai pengorbanan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku mati setiap hari. Saat kita berlatih ini, semoga Allah memberkati kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa dapat masuk ke dalam berkat transfigurasi yang akan kita terima di akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini, firman-Mu hari ini adalah benar-benar pedang bermata dua yang menyembuhkan semua penyakit dalam diri kita. Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami telah malas kadang-kadang perhitungan saat memberikan waktu kita, usaha kita, dan bahkan dalam persembahan kepadamu, Bapa. Maafkan kami untuk waktu saat kami beribadah dengan cara yang salah. Semoga mulai hari ini kita bisa beribadah seperti prajurit yang penuh perhatian, yang taat, dan kami menyadari kalau ini adalah semua masalah konflik dalam hidup kita. Kami berdoa semoga kami bisa benar-benar memberikan diri kami kepadamu sebagai persembahan, dan untuk bisa memuliakan nama-Mu dan bisa menerima berkat transfigurasi yang akan diberikan pada mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini, yang telah memiliki hati dalam diri mereka. Dan kami bersyukur dan kami menyembahkan doa ini, mempersembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang berharga dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Allah.